setia untuk kami melayani sampai selamanya Tuhan. Apa yang dapat kami kerjakan, biar terus kami kerjakan. Sanggupan dan kemampuan hanya daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan dan kemurahan. Ya, Biarlah kami pegang janji-Mu dalam hal apapun dan melewati apapun. Janji-Mu saja yang memberikan kekuatan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, daun sangatku menopang hidup, saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kemenangan. Mari katakan sekali berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah namun tanganku menopang hidup, saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di Kau berkata, jangan takut, Kau ingatkan, Kaulah Tuhan. Sekali Kau ingati kesetiaan sungguh terus di sepanjang hidup selamanya. Dan setia melayani mengasihi, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau adalah yang setia. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Apapun yang kami lewati, kami percaya bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Sekalipun berjalan dalam lembah gelap, namun tanganku menopang hidup, saat dalam kesakitan, Kau hadir di sisi. Kau berkata, jangan
kau itu kebenaran, Tuhan Tuhan setia, tak sekali kau ingkari kesetiaan. Shalom, Pak Rudi Yusafat, Melati, Rudi Agus, woi, pendeta artis dari Riau, Fanny Lumenta, Joyce apa kabar semuanya? Wah, dari Amerika, dari Washington DC ikut. Jo, puji Tuhan, dari Manado, Surabaya, oke. Yesnya apa kabar kamu? Baru kontak sekarang sama Papa, ya. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia, Kaulah Tuhan Yang berjanji dan sekali Kau ingkari kesetiaan. Tunggu terus sepanjang Oh, Timika hadir juga, Timika. Oke. Salah 3 hadir juga. lamanya. Juga setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Iya. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Kau ingkari kesetiaan. Tunggu terus di sepanjang hidupku. Bukan yang melayani mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Bapa-Ku setia. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu yang tidak pernah Ya, dalam hidup Papa, kami. terima kasih. Setiap-Mu yang menguatkan kami, sehingga Kau yang memampukan kami untuk menyelesaikan semua apa yang Kau rasakan di kehidupan kami. Tuhan, dialah kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja dalam kehidupan kami oleh karena kuasa. Terima kasih ya Bapak buat kesempatan hari ini. Biarlah hati kami tetap rendah hati Tuhan, sehingga kami beroleh belas kasihan. Hanya kasih-Mu Tuhan yang mengangkat kehidupan kami. Hanya kasih-Mu yang sungguh baik, sangat baik, dan biar nama-Mu saja dipermuliakan. Siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Ya, Dalam berkat nama Allah Bapa, Tuhan yang sanggup menjawab doa kami lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami doakan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Mari, Pak Ben. Mana Goden? Ya. Oke. Sudah oke? Ya. Silakan. Siap. Oke ya. Belajar firman Tuhan sekarang. Oke, sebentar. Matikan. Oke. Selamat pagi yang di bagian barat. Yang di bagian tengah, selamat menjelang tengah hari. Yang di bagian timur sudah setengah 12 siang. Oke. Kita mau belajar sekarang. Ya, tadi pagi waktu saya merenung, tiba-tiba masuk satu pikiran, satu ide. Nggak tahu, aneh sekali. Seperti ada pertanyaan. Bertemu dengan Papa di surga, itu mudah atau susah? Nah, saya ingin jawaban saudara semua. Yang di Zoom, yang di Facebook saya, yang di Instagram saya. Ayo, bertemu dengan Papa di surga itu mudah atau susah? Ayo, jawab dong. Mudah atau susah bertemu dengan Papa kita di surga? Mudah, itu Hengki sudah jawab. Jawabnya mudah itu Goden. Ya, jelas mudah. Pak Aan juga. Ya, nah sekarang masalahnya. Faktanya kenapa sulit bertemu dengan Papa di surga? Oke, nah jawabannya yang paling gampang, yang mempersulit manusia berjumpa dengan Papa di surga. Oh, Betty baru masuk ini. Dari mana aja ini Bu Betty? Dari belanja, masa? Ya, yang menyebabkan manusia sulit bertemu dengan Papa di surga, jawabannya tahu nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadiah. Mau milih hadiah apa saja, tapi bayar sendiri. Ayo, apa yang mempersulit manusia itu jumpa Papa di surga? Ayo, siapa bisa jawab? Ntar kasih hadiah. Ayo, apa dan siapa? Ya, yang membuat manusia sulit berjumpa dengan Papa di surga? Ayo, seorang dua orang jawab. Ayo, apa? Siapa yang mempersulit? Banyak mengatur Tuhan. Apa Ben gak dengar? Ayo, apa yang membuat kita sulit? Dosa Goden. Dosa, bukan. Oke, saya jawab aja dah. Dosa. Apa? Dosa bukan. Keakuan bukan. Ya, kenyamanan. Ada yang nulis dosa. Ya, daging karena malas. Sudah. Karena dia berdoa tidak dengan sungguh-sungguh. Kita dan pikiran kita. Irin, bukan. Oke, jawabannya agama yang membuat manusia tidak mau taat. Erik, bukan. Agama yang membuat manusia itu sulit bertemu dengan Tuhan. Ya, perhatikan agama. Jadi saudara, saya berkata agama itu buatan setan, bukan dari Tuhan. Wih, pasti kaget. Kenapa saya berani berkata agama itu buatan setan? Ada 3 alasan saya. Saudara bisa mencari alasan-alasan yang lain. Satu-satunya buatan manusia yang paling mampu dan sangat mampu melawan Tuhan itu justru agama. Wih, pasti saudara kaget. Buktinya, tidak ada hal apa saja di dalam dunia ini yang tidak bisa diubah dengan cara apapun juga selain agama. Segala sesuatu dalam dunia ini, saudara sebut apa saja, segala sesuatu dalam dunia kecuali agama itu mengalami inovasi. Betul enggak? Mengalami revolusi, mengalami pembaruan apa saja. Ya, tapi agama satu-satunya yang tidak pernah bisa diubah.
berubah dikit saja, bisa langsung perang. Maka itu hal kedua, bahwa agama itu dari setan. Maaf saya berkata, tidak ada orang yang punya latar belakang apa saja yang bisa dan berani menghakimi orang lain selain orang beragama. Catat kalimat saya. Ini hal kedua yang saya katakan, agama itu dari setan. Tidak ada hal apa saja di dalam dunia ini yang ada orang berani dan terdorong untuk menghakimi orang lain dan karena dirinya merasa benar, kecuali orang beragama. Saya percaya semua orang pasti setuju dengan konsep ini. Saudara, saya juga ngeri. Semua orang yang merasa maka itu tertulis di Wahyu pasal 12. Siapa penuduh dan pendakwa kita dan saudara kita siang dan malam? Jawabannya si setan itu. Yang ketiga, ini lebih ngeri. Hanya agama yang bisa bebas dari hukuman. Seorang pembunuh manusia, kalau beda agamanya, maka yang membunuh dianggap pahlawan dan tidak berdosa. Ayo jawab, iya atau tidak? Dan itu terjadi sampai hari ini. Maka itu agama itu dari setan. Saya ulangi, ada 3 alasannya. 1, nggak bisa diubah. 2, karena suka menghakimi orang. 3, membunuh orang lain tidak berhukum karena atas nama agama. Saudara, ini yang kita harus tahu. Nah, justru itu agama itu membuat orang susah bertemu dengan Tuhan. Karena peraturan-peraturan dibuat oleh. Saudara masih ingat enggak? Satu-satunya peristiwa, ya. Puji Tuhan, anak saya dari Tarakan Nadir. Ya, satu-satunya peristiwa yang terjadi begitu Tuhan Yesus menyerahkan rohnya waktu di kayu salib kepada Bapa di surga. Saya ulangi, satu-satunya yang terjadi dalam peristiwa Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga. Masih ingat? Kita buka Markus pasal yang ke-15. Markus pasal yang ke-15. Mengapa hanya peristiwa ini yang terjadi waktu Tuhan Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa di surga? Markus 15 ayat 33. Maaf, saya lanjut aja. Ayat 37 dan 38. Markus 15 ayat 37 dan 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Lihat ayat 38. Ketika itu, ya, ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Gerson, terima kasih. Papa, kamu hadir, nak? Ya. Saudara, ini satu-satunya peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati. Kita harus mengetahui ini. Tirai, tabir, bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Ya, Melati, terima kasih. Betul, 3 alasan itu. Agama itu dari setan.
perjanjian lama. Ya, terima kasih Pak Gembala GBI Swiss dari Bali. Betul nak, Papa senang kamu nulis ini. Ya, ini yang kita harus tahu, saudara. Ada halaman, ya, dibagi 3. Kemah Tabernakel Musa itu halaman, ya, terbuka. Lalu masuk ruang kedua, namanya ruang kudus. Ada 3 alat di situ, ya. Sebelah kiri meja roti, ya, tempat roti. Sebelah kanan ada kaki dian. Lalu paling ujung itu ada mezbah dupa. Nah, dari ruang kudus ke ruang maha kudus ada satu benda saja, yaitu tabut perjanjian. Dalam peraturan Taurat Musa, antara ruang kudus dan maha kudus itu ada tirai. Nah, panjangnya sekian, saya nggak hafal, saudara bisa lihat kitab Keluaran. Dan tirai itu terdiri dari 4 lapis. Salah satunya dari kulit lumba-lumba. Ada dari kain ini, benang ini, wah ribet sekali dibuatnya. 4 lapis. Dan yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya 1 orang. Yang pangkatnya imam besar. Nah, dan 1 orang ini pun masuk tahun 1 kali. Namanya pada hari raya Grafirat. Itu ada di kitab Imamat. Hari pencucian dosa. Itu setahun sekali. Begitu ngerinya, saudara. Tuhan waktu itu untuk ditemui. Ya, perhatikan. Maka semua imam yang bertugas, imam besar. Di ujung jubah mereka dipasangin bel kecil-kecil. Bel, ya, rata di sekeliling jubah imam. Terus kalau imam masuk, besar masuk, maka kaki, salah satu kaki imam itu diikat dengan kecil itu. Mereka tahu imam ini pasti bersalah dan mati di dalam. Nah, karena tempat itu maha kudus, nggak boleh sembarang orang masuk. Begitu ditunggu berapa saat imam ini nggak ada suara, berarti mati. Maka harus menarik mayat imam itu dengan tali yang diikat di kakinya. Bayangkan, wih, sengeri itu peraturan yang dibuat oleh Tuhan kepada Musa. Saudara, ya, ini kisahnya. Maka itu nggak main-main untuk berjumpa Tuhan. Nah, tapi aneh, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, mengapa yang terjadi cuma sekali, cuma satu-satunya hal itu? Tirai itu robek dari atas ke bawah. Saudara perhatikan. Saya pertama kali belajar ayat ini, saya tertawa. Tuhan itu teliti nulisnya dari atas ke bawah, enggak dari bawah ke atas. Ini anak-anak. Kalau dari bawah ke atas, robeknya berarti ada imam-imam iseng. Lalu ngerobek, lalu tarik-tarian, maaf. Tapi kalau firman menulis dari atas ke bawah, berarti bukan manusia yang membuat, tapi Bapa di surga. Apa artinya? Sejak Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, sampai hari ini, kembali seperti janjinya, maka tidak ada jarak lagi, nggak ada pemisah lagi antara Tuhan dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Tidak ada lagi. Sudah terbuka jalan itu. Terima kasih Bapa di surga. Membuat kami manusia berdosa bisa jumpa Tuhan kapan saja. Katakan amin.
Maka itu sedikit ya, ini tentang ilmu pengetahuan. Ya sedikit ya. Kalau mau bahas ya nanti. Betul Robin? Ini anak saya yang di Jogja. Robin, ya. Terima kasih kamu hadir. Dengar ya. Ini pengetahuan, ya. Ilmu pengetahuan ada di ayat ini. Judulnya apa Wahyu 21? Menarik. Langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi akan ada perubahan total di dunia ini. Ya. Ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah ini yang dibuat di Kejadian pasal 1. Langit yang lama dan bumi yang lama sudah berlalu. Karena ada yang baru mau datang. Nah, yang menarik, saudara perhatikan. Dan laut pun tidak ada lagi. Lama saya mencari rahasia ini. Coba renungkan. Kalau buminya tidak ada yang lama, laut itu adanya di mana? Betul? Nah, kalau di bumi dan buminya juga sudah lenyap, seharusnya lautnya ikut lenyap enggak? Iya. Tapi mengapa ditulis implisit jelas dan laut pun tidak ada lagi? Saudara saya kaget. Pelan-pelan. Laut, air lautnya khususnya, yang asin itu ada waktu zaman Nuh, banjir besar itu. Nah sebelumnya dunia ilmu pengetahuan sudah memberitahu kita bahwa dulu laut itu tidak asin, itu air tawar saudara. Wah ini keren sekali. Saudara baca National Geographic, saya lupa yang tahun berapa, bulan berapa. Jadi pernah dibuktikan bahwa air laut itu dulu tidak asin. Nah, pernah ditemukan di Kutub Selatan, di satu daerah di Kutub Selatan, ditemukan fosil pohon kelapa. Nah, bayangkan, kok ada pohon kelapa di Kutub Selatan? Terus pernah ditemukan fosil mamut, gajah purba yang besar dan berbulu panjang itu di Siberia bagian utara, ya, kutub utara sana, dekat sana. Fosil binatang purba ini, mamut itu ternyata di celah-celah giginya dan di lambung mereka itu ditemukan pohon-pohonan, daun-daunan daerah tropis. Saudara, di sini kita melihat bahwa dulu bumi ini satu wilayah. Ya, kalau saudara belajar ilmu pengetahuan, maka itu dulu nggak terpisah. Benua pulau-pulau ini nggak dulu menyatu. Ada bukti-bukti yang pernah ditemukan oleh manusia. Maka itu lihat Afrika. Kok bisa sama dengan orang-orang di Papua? Kan jaraknya jauh sekali. Nah ternyata dulu bumi ini satu wilayah. Nah semua itu berubah ketika banjir besar itu. Nah air yang dari atas, ya, yang ada di atas atmosfer kita, itu dicurahkan oleh Tuhan. Maka itu begini,
arti firman dan laut pun tidak ada lagi, ada dua alasan. Begitu lautnya tidak ada, maka bumi ini gak akan kekurangan air bersih, air tawar. Karena lautnya jadi tawar. Arti yang kedua, dan laut pun tidak ada lagi, maka bumi ini bersatu, menyambung antar daratan satu dengan daratan yang lain, kembali seperti zaman dulu, zaman purba dulu. Itu arti ayat kalimat terakhir ayat 1. Wah, ini luar biasa, saudara. Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau ini terjadi. Nah, dari sini saya menemukan, masih ingat global warming? Ya, global warming bagi dunia itu menakutkan. Tapi bagi gereja Tuhan itu tidak menakutkan. Loh, kenapa tidak? Nah, pikir, nanti kita diskusi, tapi jangan sekarang ya. Catat dulu kalau saudara mau tanya. Kutub utara dan kutub selatan. Yakin? Tahu bahwa es yang beku itu tawar, bukan asin. Sebab air asin nggak bisa dibekukan dalam titik seperti air nol gitu ya, enggak. Nah, pernah nggak saudara mikir bagaimana di laut ada bongkahan es air tawar? Nah, itu jawabannya waktu zaman Nuh. Nah, global warming itu ditakutkan orang bahwa nanti kutub utara, kutub selatan mencair. Betul. Tapi menurut ayat ini, justru cairnya kutub utara, kutub selatan itu membuat air laut nggak asin lagi. Terus bagaimana? Nah, apakah dunia banjir? Tidak. Percayalah itu. Air sebagian yang tawar akan dikembalikan oleh Bapa di surga di tempat semula. Ya, coba ya saya lihat Kejadian 1. Ya, Kejadian pasal 1. Betul-betul menarik kalau kita belajar Alkitab ini, saudara. Kejadian 1 ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air. Ya, untuk memisahkan air dari air. Aneh. Untuk memisahkan air dari air. Ayat 7. Maka Tuhan menjadikan cakrawala. Nah, ini cakrawala itu bukan langit, bukan, ya. Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu. Nah, ini yang ada di lapisan di atas atmosfer. Yang waktu zaman Nuh air ini ditumpahkan. Maka itu Tuhan berkata, aku akan buka tingkap-tingkap langit supaya dicurahkannya air itu. Oke. Ya. Terus yang ada, ya, dan ia memisahkan air yang ada di atasnya. Saya ulangi ayat 7. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di atasnya, yang ada di bawah cakrawala itu, dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Nah, jadi ada air yang di atas, ada air yang di masih tawar, saudara, masa itu. Nah, maka itu, ini ilmu pengetahuan. Pernah ingat gak? Setelah air bah selesai, seperti biasa, zaman itu juga sudah ada orang minum jus anggur. Ya. Nah, mengapa setelah air bah, anggur yang diperas oleh diberagi, fermentasi, berarak, jadi wine, itu istilahnya. Nah, sebelumnya kan minum gak pernah mabok. Ini rahasianya. Ternyata lapisan air yang ada di atas sebelum air bah itu turun, maka bumi ini cuma satu iklim, sejuk. Dari utara
ya kutub utara, sampai belahan bumi bagian utara, sampai Khatulistiwa, belahan bumi bagian selatan, sampai ke kutub selatan. Ini dulu satu iklim sejuk. Maka itu ditemukan fosil pohon kelapa di kutub selatan, maka itu ditemukan fosil mamut di utara, tapi ada daun-daunan daerah tropis. Ini dulu satu, saudara. Dan tidak ada peragian karena sinar ungu matahari ultraviolet itu nggak bisa tembus masuk ke bumi karena ditahan oleh lapisan air itu. Tapi begitu lapisan airnya diangkat, maka ultraviolet masuk ke bumi dan terjadilah peragian. Ada peragian, fermentasi. Wah, ini luar biasa, saudara. Tuhan kita. Maka itu sejak saya menemukan kebenaran ini, saya baru sadar. Ternyata global warming itu bagus. Dunia akan kembali seperti yang semula. Maka itu yang lama, yang baru, yang bumi lama, langit lama diganti dengan yang baru. Maaf ya, jangan bingung. Mudah-mudahan nggak bingung. Maafkan saya kalau penjelasan ini ada berapa yang saudara merasa bagaimana. Oke, kita lihat kembali ke Wahyu. Sudah ayat 2 sekarang. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini yang kita akan bahas, bahwa tirai itu sudah dirobek oleh Tuhan sehingga manusia nggak susah untuk ketemu Tuhan. Ya, begitu sudah gereja turun dari surga, Yerusalem baru yang seperti pengantin perempuan untuk suaminya dia berdandan. Siapa pengantin perempuan ini? Gereja, yaitu saudara dan saya. Siapa mempelai laki-lakinya? Tuhan Yesus. Nah, ini yang terjadi, bahwa antara manusia dengan Tuhan, gerejanya. Lalu terjadi apa? Ini dahsyat sekali. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Suara yang ribut, saudara, dari takhta itu. Berkata, woi, seruannya Tuhan, lihatlah, woi, kencang sekali ya. Kemah Tuhan, gereja Tuhan, bait Tuhan, rumah Tuhan, semuanya sama. Kalau saudara punya Alkitab terjemahan New Living Translation atau NLT, maka disebut God's home. God's home, rumah Tuhan. Wih, luar biasa. Lihatlah, rumah Tuhan, gereja yang benar, ada di tengah-tengah manusia. Saudara ngerti kata di tengah-tengah? Terjemahan yang lain, membaur. Keren ya, membaur. Terima kasih Tuhan. Kata lain lagi, lihatlah, gereja Tuhan di tengah-tengah manusia. Ingat loh, manusianya di sini bukan kita. Salah yang menerjemahkan. Loh, siapa? Manusia itu yang ditulis di fase ayat 3 Wahyu 21 justru orang-orang di sekitar kita yang masih di luar Tuhan. Lalu kita ini di mana? Oh, ini pertanyaan bagus. Justru saudara dan saya adalah rumah Tuhan itu. Gara-gara ada kita rumahnya di dunia, maka itu Tuhan turun dari surga membaur, bersatu, tinggal dengan manusia. Maka itu perhatikan kalimatnya. Lihatlah, gereja yang benar, kemah Tuhan, baitnya Tuhan, rumahnya Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Kalimat berikut menarik. Dan ia akan diam bersama-sama dengan manusia. Gara-gara kita loh, manusianya dalam mereka. Terus mereka, manusia itu yang di luar kita, akan
menjadi umatnya, lalu dan Tuhan Bapa di surga akan menjadi Tuhan mereka. Ayo, ada jarak enggak antara Tuhan dengan manusia? Jangan lagi dengan manusia, jangan lagi dengan kita. Dengan manusia aja Tuhan menyatu gara-gara kita, gerejanya. Maka itu saudara, saya katakan lagi, ketika agama dengan semua peraturannya begitu ribet dan jelimet bahasa Jawa. Agama dengan semua tetek bengeknya, istilahnya ritual-ritualnya yang begitu rumit, sulit, complicated, pusing. Waduh, sampai hal kecil aja diatur luar biasa. Itu kan buatan manusia semua, bukan Tuhan. Ngerti ya saudara? Maka itu bersyukur bahwa kematian Tuhan Yesus itu merobek tirai itu dari atas ke bawah. Perhatikan konsep ini saudara. Maka itu menurut ayat 3 Wahyu 21. Nggak ada jarak lagi. Karena manusia, lagi sekali manusianya bukan kita, tapi mereka yang masih di luar kita, itu sudah bersatu dengan Tuhan gara-gara kita. Nah di sini agama selesai. Tuhan nggak mau dibuat ribet untuk menemui kita anak-anaknya. Dan hebatnya hasilnya. Begitu gereja yang benar ada di tengah-tengah manusia, sehingga Tuhan pindah dari surga ke dunia, diam di tengah-tengah manusia, kumpul manusia, membaur dengan manusia. Woi, luar biasa. Lihat ayat 4. Papa, ini kebenaran. Lihat ayat 4. Dan ia, ya, siapa? Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi, di mana ada gereja, catat, di mana ada gereja, maka semua orang yang tinggal dan hidup di sekitar gereja itu ada, mereka tidak boleh dan tidak bisa menangis lagi. Saya ulangi, mereka tidak bisa boleh menangis lagi. Karena di mana ada gereja, berarti ada Bapa di surga di situ. Dan di mana ada Bapa di surga, maka orang-orang di sekitar kita tinggal. Saya berkata kita loh, karena kita dengan Bapa dan Bapa dengan kita, kan kita. Nah, di mana ada kita, yaitu ada dia dan ada saudara dan saya, maka semua orang di sekitar kita tinggal tidak bisa dan tidak boleh menangis lagi. Karena kehadiran Tuhan lewat kita itu menghapus air mata mereka. Ini kan keren. Jadi Papa nggak bisa melihat air mata kita. Siapa masih ingat salah satu pasal dari kitab Mazmur? Pemazmur menulis, engkau menampung air mataku di kirbatmu. Ternyata di masa tertentu waktu itu ada kebiasaan. Ya, kalau ada orang meninggal, begitu disayangi orang ini, maka keluarga yang menangis itu air matanya ditampung di sebuah tempat. Terus, nah air mata yang ditampung itu ikut dibawa ke kubur. Dikubur bersama yang dicintai itu. Oh, itu tradisinya. Maka itu ketika Tuhan berjanji, engkau menampung air mataku di kirbatmu. Ternyata ada di kitab Wahyu. Jadi manusia nggak boleh menangis lagi kalau ada kita dan ada Bapa di surga. Maka itu dengan konsep ini saya berkata, ya, haleluya. Kita Mas Yohanes Wahyudi dari Washington DC. Begini konsepnya.
Kalau ada orang mati bunuh diri, ya, itu radikal Tuhan berikan kepada saya. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, yang wajib dan patut disalahkan adalah murid Yesus atau gereja yang paling dekat dengan rumah si korban. Tolong catat ini ya. Kalau sampai ada orang yang mati bunuh diri, berarti yang salah adalah kita. Loh, aku nggak kenal kok. Nah, lebih salah lagi kalau sampai kita nggak kenal korban, pada rumahnya dekat dengan tempat tinggal kita. Kenapa salahnya malah 2 kali? Berarti selama itu kita nggak membaur dengan mereka. Sampai kita nggak tahu kalau di dekat kita ada orang yang susah sampai bunuh diri. Atau kalau saya balik dengan kalimat lain, berarti selama korban tinggal di dekat kita, dia nggak tahu kalau di dekat rumahnya dia tinggal ada solusi, ada jalan keluar. Siapa jalan keluarnya? Ya Yesus, lewat kita. Maka itu hanya satu orang di dunia yang berkata, akulah jalan. Yaitu cuma Tuhan Yesus. Maka orang yang nggak ketemu jalan, wajar dia putus asa. Maka itu diri. Perhatikan ya saudara. Sejak itu saya takut. Jadi orang ini menangis sampai kering air matanya. Lalu dia mati bunuh diri. Padahal tugas saudara dan tugas saya sebagai gereja, di mana Tuhan bisa hadir untuk kita, itu menghapus air mata mereka. Maka itu perhatikan kalimat ini. Di mana ada saudara dan ada saya, maka orang-orang di sekitar kita tidak boleh dan tidak bisa menangis sama sekali. Kita jadi hiburan buat mereka, kita jadi jawaban buat mereka. Biasa, kita jadi tempat sampah. Nah, ini yang menandai tirai itu robek ke bawah. Puji Tuhan yang menyetujui, amin, amin, dari Facebook saya, Instagram saya. Oke, saya lihat sekarang. Kisah Rasul 15, menarik saudara. Inilah bagi gereja Katolik. Katolik pasti dengar kata konsili. Konsili itu dari bahasa Latin. Selama ribuan tahun, ya, gereja Katolik baru 2 kali mengadakan konsili. Konsili itu pertemuan penting bagi para bishop dan kardinal yang dipimpin oleh Paus. Nah, konsili pertama itu di Kisah Rasul 15. Gereja. Ya, jadi konsili Vatikan yang pertama itu Kisah Rasul 15. Konsili Vatikan yang kedua itu tahun kalau enggak 62, 63. Nah, di Konsili Vatikan yang kedua itu gereja Katolik membuat keputusan 2 hal penting. Yang lain banyak saya enggak hafal, tapi 2 ini. 1, untuk pertama kalinya setelah gereja Katolik berdiri di abad yang keempat, baru tahun 1962 atau 63, kedua, Katolik boleh pegang Alkitab. Tadinya enggak, hanya imam, umat enggak boleh, cuma pakai katekismus karena mereka takut salah menerjemahkan. Pertama kali umat Katolik boleh punya Alkitab. Bayangkan baru tahun 1962 atau 63. Hal kedua, untuk pertama kali hasil Konsili Vatikan kedua, gereja Katolik boleh melakukan misa dengan bahasa. Ya, jadi yang kedua, yang pertama tadi semua umat Katolik bisa pegang Alkitab. Yang kedua, Konsili Vatikan menghasilkan ibadah atau misa tidak perlu harus bahasa Latin, pakai bahasa lokal. Itu luar biasa perombakannya. Nah, waktu
sidang pertama di Yerusalem, perang besar. Saya cepat baca ya, pasal 15 ayat 1. Perhatikan judulnya, sidang di Yerusalem. Beberapa orang dari Yudea beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya, mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka terusnya ayat 4, setibanya di Yerusalem mereka dari jemaat dan oleh rasul-rasul dan para penatua-penatua, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Tuhan lakukan dengan. Tapi nah ini loh, ini jahatnya agama. Tetapi beberapa orang, ayat 8, pengarisi. Maaf, ayat yang ke-5 ya, Kisah Rasul 15 ayat 5, maaf. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi ya harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Ini perang waktu itu saudara, ribut ya. Yang mantan Farisi yang sudah percaya Tuhan Yesus mengalami kelahiran baru, ternyata logikanya masih logika yang lama. Terus ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata, hai saudara-saudara, saya nggak usah baca karena waktunya, dan berita Injil ya. Terus atau saya baca ini pernyataan Petrusnya. Hai saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Tuhan memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Tuhan yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kita. Dan Ia, Tuhan, sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Tuhan dengan meletakkan ya pada tengkuk murid-murid itu suatu tanggung jawab yang lain yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Saudara perhatikan pengakuan Petrus. Semua orang beragama di dunia, tanya agama apa saja, pasti mereka punya perkataan yang sama seperti Petrus ini. Lagi sekali, semua orang beragama di dunia, jujur, enggak ada seorang pun yang bisa melakukan 100% peraturan yang mereka buat sendiri. Maka itu Petrus berkata, ayat 10, kalau demikian, mengapa kamu mencobai Tuhan dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Ini loh peraturan agama itu. Nggak ada. Maka itu Papa merubah dirinya jadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, untuk membuat hidup manusia itu lebih mudah bertemu dengan Tuhan. Ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka. Ternyata perangnya nggak selesai, sidang ini nggak selesai. Sampai Paulus pun ngomong, mereka nggak mau dengar. Petrus ngomong ditolak, Paulus ngomong ditolak. Nah, akhirnya saudara muncul. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, jadi Paulus pun gak didengar,
Barnabas pun nggak didengar, Petrus pun nggak didengar. Tiba-tiba, ya, maaf, ayat 13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus. Nah, ini yang luar biasa. Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali, Yahweh Tuhan akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya, perhatikan, semua orang lain mencari Yahweh dengan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang dikusebut milikku. Demikianlah firman Yahweh yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat, ini luar biasa, Yakobus yang nggak seterkenal Petrus dan Paulus, tapi justru pendapat Yakobus ini yang meredakan pertikaian di sidang pertama gereja di dunia yang ada di Yerusalem. Saya lanjut 20, ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan seterusnya, ya. Ayat 22, maka rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan, dan seterusnya kita nggak usah baca. Dengarkan. Sidang pertama gereja di dunia itu ada di Kisah Rasul 15. Ribut, ya. Karena apa? Karena mereka ingin ngotot peraturan agama Yahudi. Oke, ringkas cerita. Yakobus ingat firman dalam kitab Amos pasal 9 ayat 11. Nanti saudara baca. Ada nubuat yang akan dipulihkan akhir zaman bukan gedung gereja. Yang akan dipulihkan pada akhir zaman bukan kemah tabernakel dengan peraturan yang begitu rumit. Tetapi nubuat Nabi Amos ini yang akan dipulihkan akhir zaman adalah pondok Daud. Nah, kita harus kembali ke 2 Samuel. Ya, kitab 2 Samuel nanti. Kita nggak ada waktu untuk membahas ini. Nah, di dalam kitab 2 Samuel, setelah sekian tahun tabut itu ada di Kiryat, ya, di rumah Obed Edom, maka timbul keinginan Daud untuk membawa tabut itu ke Yerusalem kembali. Nanti saudara cari itu. Nah, begitu tiba di Yerusalem, buat tenda. Nah, di dalam tenda itu hanya ada satu benda. Itulah tabut perjanjian. Dan ini heran, kok Tuhan gak marah? Padahal dalam peraturan Musa, tabut ini gak boleh dilihat oleh orang, harus ditutup dengan tirai, dan hanya imam besar. Nah saudara, tapi Daud membuat tenda, namanya Pondok Daud. Nah, dan di situ Daud menyiapkan tim musik. Catat ya, tim musik. Dibagi 8 shift. Luar biasa, setiap grup musik bertugas 3 jam. Dan itu isinya cuma puji-pujian 24 jam. Puji-pujian. Maka itu tahun 86 datang sekelompok orang dari Amerika membuat nama pemulihan Pondok Daud. Itu tahun 86. Nah, sejak hari itu gereja-gereja Pantekosta karismatik mengalami perubahan di dalam warna pujiannya, yaitu ada
pujian WL ada Singer. Itu sejak tahun 86. Nah, namanya Pemulihan Pondok Daud. Itu luar biasa. Ada berapa tokonya sampai hari ini. Pengen masih di Indonesia, maupun sudah pindah ke Amerika, maupun sudah meninggal. Nah saudara, betapa Papa rindu manusia dengan dia tanpa rumit dan jelimetnya peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi ngerti sekarang? Mengapa tadi saya awali dengan pertanyaan? Siapa yang mempersulit Tuhan bertemu manusia? Dan siapa yang mempersulit manusia bertemu Tuhan? Jawabannya, agama. Padahal kita sudah baca. Yang Tuhan pulihkan bukan seluruh tabernakel Musa. Tapi hanya satu. Pondok Daud. Cuma satu tenda, enggak pakai penutup, orang yang lalu lalang bisa melihat tabut itu dan Tuhan hadir. Nah seharusnya kita seperti itu. Dalam hidup ini jangan mempersulit orang dengan peraturan-peraturan. Maaf ya saudara, ingat tadi apa yang dikatakan Petrus. Kenapa kita mau kembali kepada tradisi Farisi? Maka itu saya heran, maaf. Kenapa di akhir zaman ini, di zaman kita hidup sekarang ini, ada beberapa gereja merasa lebih rohani, lebih dekat Tuhan, maaf, merasa lebih hebat kuasanya kalau mereka ibadah pakai tata cara Yahudi. Pakai talit, tahu kata talit? Yang warna putih ada garis ungu dipakai. Nah, kenapa? Kalau mau betul-betul Yahudi jangan di sini. Ibadah aja pindah ke Yerusalem sana, maaf. Tuhan kita nggak menyuruh kita kembali ke zaman itu, tidak. Maka itu sidang yang pertama di Yerusalem meniadakan semua hukum Musa yang begitu rumit diganti. Hanya bisa jumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Bahkan berapa ayat yang kita temui, yang kita dapatkan di Alkitab. Tuhan itu begitu mudah. Sewaktu-waktu bisa jumpa kita. Mau jam berapa saja. Mau di mana saja. Betul ya? Ingat Matius 6 ayat 6. Begitu indahnya Tuhan Yesus berkata. Apabila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintunya. Selesai. Akrab. Nah, ayat 6 Matius 6. Yang boleh di dalam kamar 2 orang pakai kunci pintu. Harus yang berstatus suami istri. Enggak yang lain. Nah begitu simpelnya, begitu sederhananya hubungan Tuhan dengan kita. Hubungan kita dengan Tuhan seperti suami istri. Mengapa ada berapa gereja akhir-akhir ini mempersulit manusia untuk ketemu Tuhan? Memang secara sikap manusia, sikap dasar, manusia itu kan arogan. Jubah-jubah yang wah itu merasa lebih hebat, lebih tinggi posisinya. Saudara perhatikan ini, Tuhan gak mau begituan. Maka itu Yesus itu Yesus. Plus minyak urapan, plus anggur perjamuan, plus banner, plus benda-benda tertentu. Jangan. Yesus itu Yesus. Gak perlu ditambah apa-apa. Ada yang berkata, lalu bagaimana dengan sapu tangan yang pernah Paulus pakai? Memang hari itu Paulus nulis. Tapi kan gak diperintahkan untuk kita lakukan lagi. Tidak ada. Sangat sederhana. Ya, jangan mempersulit manusia untuk jumpa Tuhan. Apalagi nambahi. Jangan lupa persembahnya. Awas.
Bahkan tidak sedikit ada hamba-hamba Tuhan berkata, saudara, jangan lupa, ibadah kita itu ada korban. Wih, kelihatannya rohani. Padahal mata duitan yang khotbah itu. Jangan. Tadi pagi saya dapat video dari Tiongkok. Ya, gereja Tionghoa pokoknya. Bagus sekali. Kenapa kita menekankan manusia harus memberi persembahan begini, begitu, begini, begitu? Kenapa kita enggak rindu cari Tuhannya saja? Kenapa kita harus cari berkat-berkatnya saja? Kenapa? Nah, saudara, itu dia. Ini salah satu anak saya menulis hukum Tuhan yang sederhana dibawa kepada hukum manusia yang rumit untuk berdamai. Ya, jadi mulai hari ini ayo kita dengan mudah, jam berapa saja, kapan saja, di mana saja kita boleh berjumpa dengan Bapa kita. Cukup dengan hati yang bersih. Ya, hati yang murni, nggak ada yang lain-lain. Ayat terakhir, Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Mari kita melihat ini. Judulnya menarik, pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Papa meyakinkan. Sesungguhnya. Ya. Baik. Tapi enggak untuk semua kita. Ya. Lalu baik untuk siapa? Saya ulangi, Mazmur 73:1. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Tidak ada embel-embel, tidak ada tambahan-tambahan. Lakukan begini ritualnya, sekian jam sehari, mesti cuci kaki dulu, mesti ini dulu, mesti ganti baju dulu, mesti pakai ini dulu. Tidak. Yang bersih hatinya dan yang tulus hatinya. Ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo, kalau semua kita setiap hari hidup seperti ini, saudara percaya enggak? Saudara dan saya adalah tabut perjanjian itu. Yang tidak ada penghalang untuk orang melihat Tuhan yang hadir di hidup kita setiap hari. Saya ulangi, kalau ini terjadi saudara, kita sebagai tabut perjanjian itu, Tuhan hadir di hidup kita. Maka kemanapun kita pergi, orang yang berjumpa saudara dan berjumpa saya, hadiran Tuhan di hidup kita masing-masing. Ini yang Tuhan cari. Maka itu mulai hari ini, hidup yang sederhana dan lakukan ketulusan dan hati yang bersih. Selesai. Tuhan memberkati kita semuanya. Wah, betapa indahnya kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Oke, saudara, mau jadi pelaku firman Tuhan? Ya harus. Kalau tidak, kita menyengsarakan orang. Ayo buat dunia itu tertarik melihat Yesus hadir di hidup kita tanpa istilahnya bengek, yang jelimet, yang complicated, yang ribet, yang ruwet. Tidak, sederhana. Dia hadir. Haleluya. Ayo kita semua jadi pelaku firman. Amin. Oke, saya kembalikan kepada host. Mau bagaimana? Ya. Gimana, Koden? Ya, yuk lanjut. Mau tanya, jawab, diskusi. Ya. Mari Bapak Ibu, silakan. Saudara yang mau bertanya, saudara boleh tulis di chat, boleh raise hand. Ini juga I called about the quote. Kenapa? Ya, itu audionya sudah dibuka semua. Itu audionya sudah dibuka semua. Saudara mau bertanya bisa langsung aja bisa bertanya. Silakan. Pak Hengki mungkin sudah buka. Oh, enggak. Ya. Silakan Bapak Ibu, enggak ada?
Ya, saya mengawali Koden. Ya, silakan. Ya, tadi kan Koden menyampaikan tentang di Wahyu pasal 21 itu, ayat 2, tentang Yerusalem yang turun dari sorga. Ya. Kemudian tadi Koden juga menyampaikan tentang bumi baru, langit baru, bumi baru. Nah, pertanyaannya, karena saya lihat juga ada beberapa tafsiran. Ada yang bilang bahwa Yerusalem baru itu adalah Yerusalem yang ya tetap di Yerusalem tapi dibaharui. Tetapi ada juga tafsiran yang bilang bahwa Yerusalem itu betul-betul turun dari sorga. Nah, kira-kira dasar Alkitabnya yang benar itu seperti apa dan yang bagaimana, Koden? Silakan. Ya. Papa di surga tidak pernah memilih satu tempat saja di dunia secara geografis untuk dia hadir di situ. Itu tidak ada. Berarti di mana ada saudara dan ada saya yang sudah diperbaharui, maka itulah Yerusalem baru. Kita ini Yerusalemnya, bukan di sana, bukan di situ, bukan di enggak. Jadi di mana ada saudara dan ada saya sebagai rumah Tuhan. Maka itu Paulus menulis, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu rumah Tuhan. Berarti kemana saja kita pergi, disitulah rumah Tuhan itu ada. Saudara. Jelas ya? Dan ini luar biasa. Ya. Bentar ya. Jadi konsep gereja, konsep Yerusalem baru yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab itu bukan satu tempat tertentu. Apalagi ke Yerusalem yang beneran di Israel sekarang. Enggak. Maaf. Enggak mungkin Papa kita buat seperti itu. Ada saudara dan ada saya, maka itulah Yerusalem. Maka tiga tadi, lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Jadi Benny yang bertanya, di mana ada manusia-manusia itu? Dan ada kita di antara mereka, maka itulah Yerusalem baru. Tuhan ada di situ. Tuhan menjadi Tuhan mereka gara-gara kita, dan mereka jadi umatnya Tuhan juga gara-gara kita. Jadi bukan letak geografis, bukan nanti, sekarang ini. Sekarang ini. Surga harus nyata melalui kita. Bukan melalui ritual, liturgi, tata cara agamawi. Tidak. Tuhan harus nyata lewat kita. Coba Ben, bacakan Yohanes 1 ayat. Ya, Yohanes 1 ayat 2. Izinkan saya minum dulu. Ya, Yohanes 1 ayat 2. Ayat 2. Ya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, sudah cukup ya sampai situ. Ya, ia yaitu firman. Segitu, Koden. Ya, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Kayak lagi dengan Tuhan ya, Yohanes 1 ayat 2. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Saudara harus bertanya dong. Kalau pada mulanya firman itu bersama dengan Tuhan, berarti pada suatu saat nanti firman itu tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan. Coba betul atau tidak? Ya, coba ya, betul atau tidak? Oh, Betty, suaramu masuk, Bet. Matikan dulu. Ya. Sarah dengar.
Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Pada mulanya. Berarti suatu saat firman itu nggak bersama lagi dengan Tuhan. Nah terus kemana? Baca ayat 14. Terus kemana firman itu? Ayat 14. Yohanes 1 ya. Ayat 14. Ya. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Stop, dan stop. kita telah melihat Iya, stop. kemuliaannya. Sampai situ aja, Ben. Kemuliaan yang diberikan. Oke. Yohanes 1 ayat 2 ditulis, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Berarti suatu saat firman itu akan lepas dari Tuhan. Dan ternyata dijelaskan di ayat 14. Ternyata, saya tambahkan kata ternyata untuk nyambung ayat 2 ke ayat 14. Ternyata mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Ternyata sekarang sudah jadi manusia. Dan penjelasannya, lihat kalimat berikut. Dan di mana firman itu, Ben? Ayo baca ayat 14 kalimat kedua. Firman itu telah menjadi manusia. Terus Antara kita. dan diam. Dan kita telah melihat kemuliaan. Nah, cukup sampai situ dulu. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan. Saudara, ini luar biasa. Jadi, ketika firman itu pernah bersama-sama dengan Tuhan. Dan suatu hari firman itu lepas dari Tuhan dan menjadi manusia. Dan tinggal diam di antara manusia. Dan manusia melihat kemuliaan Tuhan itu. Nah, saudara dan saya manusia atau bukan? Ya jelas. Berarti firman itu. Dan firman yang jadi kita ini, kita akan tinggal di antara manusia-manusia itu. Karena saudara dan saya adalah manusia firman. Karena firman telah menjelma menjadi kita. Maka kemanapun kita pergi, orang melihat kemuliaan Tuhan lewat kita. Ini hebat sekali. Maka itu saudara, Yerusalem baru itu, jangan ragu-ragu berkata, itulah saudara dan saya. Sebab di mana ada Yerusalem baru, nggak ada lagi orang bisa menangis. Nggak ada. Nah, Yerusalem baru. Mudah-mudahan jelas, Ben. Ayo lanjut. Ya, bagaimana dengan kalimat istilahnya bahwa Yerusalem yang turun dari sorga? Kata turunnya itu loh. Ya turun jadi kita toh. Seperti Tuhan Yesus turun dari surga. Jadi manusia. Nah kata turun ya kita ini yang diturunkan dari surga. Karena firman ada di hidup kita. Kan mudah. Coba, Benny masih kesulitan apa dengan kata turun dari surga? Kita kan Tuhan itu turun dari surga sebagai firman. Lalu Tuhan diam. Dan kita jadi rumahnya. Maka orang-orang kita akan masuk ke rumah Tuhan. Dan mereka merasa aman ketika bertemu dengan Tuhan lewat kita. Itu turun artinya. Ya. Oke? Paham, Pak Den? Ya, puji Tuhan. Ada yang lain? Silakan, Pak Jeff. Oke, saya akan baca dari Facebook saya. Ada yang bertanya ya. Kita yang sudah berbuat dosa, ya, bagaimana status kita sebagai warga kerajaan surga? Apakah hilang dan perlu pemulihan lagi? Ya, jaminan ini bukan seperti sulap. Tuhan langsung tek. Dosa lagi enggak. Kita yang harus mengerjakan keselamatan itu. Terus berjuang dengan takut Tuhan.
Biarkan firman Tuhan bekerja di hidup kita. Kalau firman bekerja di hidup kita dan kita taat pada firman, ya pasti kita nggak. Apa saja itu doa secara agamawi, dan bagi Tuhan itu nggak penting karena itu cuma, tapi disebut doa dengan sungguh-sungguh adalah doa itu hubungan dengan Tuhan. Maka itu kekristenan adalah satu-satunya agama di dunia yang Tuhan dan umatnya dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan suami istri. Itu cuma kita, yang lain tidak. Jadi saudara, kalau doa itu bukan cuma doa ngomong di mana di situ, enggak, tapi ya seperti suami istri lah, yang akrab, yang intim, yang mesra, yang harus. Kita harus miliki, harus kita kenali, harus kita ketahui. Ya, maka itu masuk kamar berdoa bukan berarti harus kamar beneran, tidak. Pokoknya di tengah keramaian orang pun, di tengah kesibukan kita pun, bersekutu intim dengan Tuhan. Oke, ayo kembali host di Zoom. Ada? Ayo. Pak Jeffrey. Ayo. Saya mau nanya boleh? Silakan. Berhenti dulu. Ayo. Suaranya kok putus-putus tapi ya? Punya saya atau? Dan berhenti dulu, silakan Bu. Jelas kok, Dengar Bet. nggak suara saya? Kok di sini putus-putus ya? Tapi jelas, kami terimanya jelas. Ini kok Den. Sampai ada orang bunuh diri atau apa di sekitar kita, berarti kita yang salah. Lalu juga ada kalimat yang mengatakan bahwa kita harus ya bisa jadi setiap masalah orang-orang di sekitar kita. Dan yang saya mau tanya itu ada juga yang saya alami dari dulu sejak saya juga masih SMA gitu ya, sampai hari ini juga masih ada yang saya lihat di sekitar saya itu melihat karena kita selalu pengen jadi jawaban buat mereka jadi kayak memanfaatkan kondisi itu. Yang pernah saya alami, misalnya contoh ketika saya SMA aja ada orang yang pernah bikin salah Firman, dia jawabnya saya tahu kok, maaf hari ini. Dan itu juga terjadi sampai hari ini, bahwa seringkali orang-orang di sekitar saya itu merasa kalau saya hanya mengampuni. Jadi begini, iya. Itu orang bodoh yang memanfaatkan anugerah Tuhan. Dan orang begitu kita nggak bisa toleransi, harus tegas. Ya, katakan pada orang itu, kamu harus jadi dewasa dan bisa menolong orang lain. Bacakan kitab Ibrani. Jadi nggak bisa minta tolong terus, nggak bisa bertahun-tahun begitu. Ya, yang bisa menolong orang lain lagi. Maka itu kalau saudara dimanfaatkan orang, apalagi kurang ajar betul tuh orang. Aku tahu kok kamu pasti maafkan aku. Salah. Kita harus memuridkan orang.
beri waktu. Ya, biasanya Koden pakai waktu Tuhan Yesus 3 tahun atau 3,5 tahun. Dan orang itu harus sudah berhasil memuridkan orang lain lagi. Nah, itu dia. Jadi nggak usah dilayani orang seperti itu memanfaatkan, ya. Dan itu benalu yang Tuhan juga tidak suka. Maka itu saudara, kita harus memuridkan orang. Harus. Itu ya Petnya jawabannya. Oke, yang lain? Makasih Koden. Ya. Iya Koden. Ada yang lain? Pak Jeffrey, Koden, Pak Jeffrey. Ya, yuk, cepat. Ya, saya mau tanya nih Pak, kalau kita dibilang tadi Bapak kan bilang bahwa agama itu membuat kita tidak bisa melihat Tuhan ya, atau menjadi penghalang untuk justru orang melihat kepada Tuhan. Terus pertanyaan saya adalah yang pertama, kan kita dengar sering kadang-kadang itu atau Putus-putus, Jeff. Nggak dengar. Hilang. Pertanyaanmu diulang, Jeff, putus. ya tadi kan dikatakan bahwa agama itu justru bisa membuat menjadi penghalang antara manusia dengan Allah sendiri. Ya, Terus pertanyaannya, ya, terus bagaimana kita memandang kekristenan kita itu sendiri gitu. Sedangkan ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa memang Yesus datang ke dunia tidak membawa agama. putus lagi. Nggak dengar pertanyaan. Kalimat terakhirnya apa itu? Ya, pertanyaannya kita Hilang. Nggak dengar, Jeff? Terus, Jeff. ya mana ini kamu kan Ya, kita kamu langsung ke intinya aja. Tadi sudah di awal kamu sudah ngomong, di intinya aja. Yang Ya, terakhir. bagaimana kita memandang kekristenan itu sendiri gitu loh Pak. Oke. Bicara tentang agama tadi. Ya. Kekristenan bukan agama, Jeff, tapi cara hidup. Cari definisi agama, ya, definisi agama di dalam kamus. Dua cara yang ditemukan oleh manusia, para pendiri agama itu, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Itu definisi agama. Maka itu di dalam agama selalu dan harus ada dua peraturan mutlak. Satu peraturan sembahyang atau doa, peraturan ibadah. Nah, itu namanya agama. Tapi saudara perhatikan, di dalam firman Tuhan nggak ada satupun ayat, apalagi satu perikop yang membahas tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana, nggak ada, tidak ada. Maka cuci kaki tanpa cuci tangan dan semuanya. Jadi Kristen itu bukan agama karena tidak ada peraturan doa. Di dalam kitab suci kita, semua agama di dunia wajib dan harus ada peraturan sembahyang dan peraturan. Kita tidak. Semua kapan saja, nggak perlu ganti ini, nggak perlu cuci ini, nggak perlu pakai ini, nggak ada. Maaf, pertama saya di Papua, saya kaget tuh saudara, di pedalaman, maafnya. Sekarang sudah terpencil masih ada.
Maaf, mereka ibadah itu telanjang pakai koteka. Yang buat dadanya, maaf. Tuhan hadir. Agama nggak boleh begitu. Mana sopan. Maaf. Semua agama di dunia dalam peraturan. Kalau umatnya lagi sembahyang, maaf, umatnya lagi sembahyang. Maaf, dari semua terjemahan yang saya pernah baca, saya kagum pada bahasa Jawa. Kalau saudara punya kitab bahasa Jawa bisa lihat. Inggris, God be with you. Bahasa Indonesia, Tuhan beserta kita. Tapi dalam bahasa Jawa, Gusti nunggil kelayan kita. Bayangkan, jadi Tuhan bersatu dengan kita. Itu yang tercatat. Jadi mulai hari ini mari kita percaya bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Sehingga maaf, waktu kita bertakhta sekian menit, bertakhta itu BAB bahasa. Sorry ya, aku nggak Immanuel dulu, selesaikan tugasmu. Tidak, dia tetap Immanuel buat kita semuanya. Hebat bukan? Ya, itulah Tuhan kita. Ya. Sebentar, saya terima telepon ini. Halo? Ya, Ibu, saya lagi ada seminar. Bisa telepon? Ya, 30 menit lagi itu saya tunggu. Ya, terima kasih ya. Ya. Oke. Itu bukan agama, tapi cara hidup. Maka itu satu-satunya Tuhan di dunia yang berkata, aku ini papamu. Maka itu semua orang yang sudah punya papa, maaf, yang sudah punya anak, ngerti konsep agama. Maaf, saya beri ilustrasi. Saya pernah dapat ilustrasi berapa tahun yang lalu. Agama, peraturan, harus, jangan. Ini boleh, itu tidak boleh. Nah, itu agama. Lihat. Mungkinkah ada seorang ayah begitu istrinya melahirkan, langsung si ayah berdiri di depan bayi yang baru berapa menit lahir atau berapa jam, langsung si ayah bacakan peraturan, nak, karena kamu lahir di keluarga kami, maka inilah peraturan keluarga kita. Kamu harus bangun sebelum matahari terbit. Kamu harus melakukan ini sekian menit dengan begini, dengan begitu. Kayak setelah itu kamu buat ini. Nanti jam sekian kamu buat ini. Dibacakan semua peraturan keluarga kepada bayi yang baru lahir. Itulah agama. Orang baru lahir dikasih peraturan. Ya belum tahu. Anak-anak otomatis tahu peraturan di rumahnya. Karena anak-anak melihat hidup papa mamanya. Nah, itu Tuhan kita. Maka itu dia mengajar kita. Apabila kamu berdoa, katakan Papa yang di surga. Luar biasa. Oke, lanjut. Ya. Saya sependapat dan setuju dengan Bapak bahwa kekristenan adalah sebuah cara hidup kita dengan Bapa di surga. Tetapi saya ingat di dalam Matius pasal yang kelima ayat 20, itu seperti gimana Pak? Bunyinya seperti ini. Bunyinya dikatakan bahwa
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, seperti itu bagaimana, Pak? Wah, gampang sekali untuk mengerti itu. Perhatikan satu kunci. Ya, Orang Yahudi ahli Taurat itu taat dan takut kalau melanggar. Nah, setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka jangan hidup sembarang dan sembrono. Setuju nggak saya ngomong ini? Tapi hidup keagamaan kita harus seperti ahli Taurat yang taat, yang takut menyakiti hati Tuhan. Itu yang dimaksud Matius 5 ayat yang ke-20. Tapi bukan ketakutan kepada Tuhan. Ya, perhatikan perbedaannya. Jadi Tuhan tidak mencari, Tuhan tidak minta, Tuhan tidak menyuruh. Di Matius 5 ayat 20, saudara dan saya harus melakukan agama Israel, agama Yahudi. Maka itu lihat tadi Kisah Rasul 15 ayat yang ke-5. Jangan kita memberi kop dan beban tambahan untuk mereka yang bukan orang Yahudi. Nah, jadi bacanya harus lengkap ya, Jeff. Pokoknya begini loh. Agama itu pasti meneror dan mengancam. Jawab, Jeff, iya atau tidak? Kalau tidak, kamu begini. Wah, nah itu enggak. Papa kita enggak begitu. Jadi hidup keagamaan kita yang dimaksud Matius 5:20 cuma satu, taatnya itu. Taatnya. Itu yang Tuhan minta dari kita, yang lain tidak. Maka itu ditulis di Kisah Rasul 15 tadi. Oke, lanjut yang lain. oke, terima kasih. Silakan. Ayo. Tadi Goden katakan kan kekristenan itu kan bukan agama ya, tapi Ya. cara hidup. Dengar Goden? Iya, dengar. Terus? Goden. Iya. Kristen itu enggak bagus sama sekali artinya. Maka itu cuma sekali ditulis di 28 pasal Kisah Rasul. Cuma sekali di pasal 11. Karena Kristen itu bukan dari hati Tuhan. Maka itu apa ini? Lebih setia lebih baik berkata tidak taatnya. Saudara perhatikan ini ya. Jadi Erik, Tuhan tidak mau kita terjebak dengan kekristenan. Karena kata Kristen bukan dari Tuhan. Terus pertanyaannya Erik. Maka itu Tuhan, coba Erik baca 1 Timotius 2 ayat 4. Enggak ada Tuhan perintahkan kita mengkristenkan dunia. Tidak. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Apa yang Tuhan minta dari kita? Supaya Erik, Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. ya itu dia yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi kita membawa orang untuk bertemu Tuhan Yesus, bukan beragama Kristen. Tidak. Jelas ya? Oke. Ya, satu lagi Goden. Ya. Tadi yang Goden katakan kan kalau kita Tuhan berkenan dalam hidup kita kan tidak beragama ya, istilahnya Ya. tadi ya.
Kan tadi kalau sedang contoh gini, kalau Maria pada saat itu kan banyak garis-garis lain, tapi Tuhan memilih Maria. Malah Koden pernah bilang itu kan karena ketaatan Maria, Koden. Ya. Nah itu apa istilah orang yang nggak taat juga nggak berkenan, Koden. Gimana kalau enggak? Kalau kita nggak taat juga nggak berkenan maksudnya. Iya pasti. Ketaatan itu juga salah satu syarat ya, Koden. Iya gini loh. Ketaatan itu password. Ya zaman sekarang kita lebih mudah. Saudara punya internet. Saudara punya program, aplikasi macam-macam. Mengapa ada password? Ya, jawabannya bisa beda-beda. Nah, ketaatan itu passwordnya. Semua rahasia kebenaran Tuhan untuk bisa membuka semua program komputer, aplikasi yang saudara punya, itu ada passwordnya. Ya, passwordnya itu ketaatan. Jadi ketaatan itu bukan sebuah peraturan, tapi sebuah cara hidup. Ya. Saya harap bukan cuma Erik, tapi semua kita bisa mengerti. Jadi jangan ketaatan itu jadi beban. Tidak. Itu suatu keharusan yang sudah sehari-hari kita harus lakukan. Maka kalau saudara menganggap ketaatan itu beban, dunia ini semuanya ada peraturannya. Ya harus kita ikuti. Maka itu tadi yang dikatakan Matius 5 ayat 20. Taat. Kira-kira begitu enggak Erik? Atau Erik punya konotasi yang lain soal ketaatan? Kenapa? Ya sudah nangkap Koden. Nangkapnya? Pada saat Koden tanyakan ketaatan, karena kan itu kan ternyata salah satunya juga ya, termasuk seharusnya sudah berarti. Iya. Selain dengan beragama. Iya lain. Beda. Agama itu melakukan ritual. Ya. Beda. Kalau taat itu, ya itu memang kuncinya untuk kita bisa melihat, menikmati semuanya itu. Yang janji-janji Papa kita. Oke? Ada yang lain? Silakan yang lain. Ada? Gak ada? Ya. Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada. Oke. Ya. Kalau nggak ada gimana kalian? Ya. Tutup ini? Tutup. Ya, sudah. Masih ada yang dikerjakan. Oke ya, yang Facebook. Sampai ketemu ya. Gimana? Tuhan memberkati. Nanti sore kita ketemu lagi. Ada pelajaran intrik dalam gereja. Keren itu nanti sore ya. Tunggu di IG dan di Facebook. Jam 6 WIB.